Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, kawan-kawan, ustadz ustadzah dimanapun berada, malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agenda rutin kita, yaitu adalah kajian online Manut Quran. Spesial di pekan keempat di bulan ini, bulan November tahun 2022, sebagaimana masukan daripada kawan-kawan bahwasanya ada satu pekan di setiap bulannya kami akan ngebahas tentang Manut Quran Bisa Kaya. Sehingga kawan-kawan yang bulan kemarin sudah mengikuti, barangkali ini nanti materinya ada sedikit saja perubahan atau ada sedikit tambahan yang dari materi sebelumnya. Paling tidak adalah kita mengulang-ulang materi ini, atau bagi kawan-kawan yang masih baru bergabung di Manut Quran, agar juga bisa paham, bisa mengerti bahwasanya memang ini adalah agenda rutin yang kami lakukan ya. Baik kawan-kawan, Bapak Ibu, Ustadz Ustadzah, kita akan lanjut ya materi pada malam hari ini, yaitu terkait dengan Manut Quran Bisa Kaya. Bapak Ibu yang sudah membaca bukunya, ini bisa sebagai materi tambahan, dan yang belum membaca nanti akan bisa lebih paham, punya gambaran apa sih sebenarnya buku Manut Quran Bisa Kaya. Alhamdulillah lah gelem. Baik, mohon Bapak Ibu mic-nya bisa dijaga ya. Kita pindahkan materinya. Ya. Bapak Ibu, kawan-kawan, ustaz-ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bagian daripada buku Manut Quran Bisa Kaya ya, kawan-kawan, agar bisa paham apa yang kami maksudkan atau tujuan daripada buku Manut Quran Bisa Kaya itu endingnya seperti apa, nanti kawan-kawan bisa belajar ya. Kita mulai dari definisi dulu ya. Kita mulai dari definisi. Apa sih definisi kaya? Ya, jika kita belum mengerti apa definisi kaya, mungkin kita belum bisa mendapatkan apa itu kaya ya. Maka kita mulai dari definisi dulu. Kita samakan persepsi apa itu tentang kaya.
Bapak Ibu kawan-kawan Ustadz Ustadzah, bahwasanya kaya itu letaknya di dalam hati, bukan di dalam genggaman ataupun berada di tangan. Sehingga ketika seseorang mengatakan diri mereka kaya, maka sebenarnya kaya mereka itu ada di dalam hati, bukan apa yang sedang mereka pegang. Karena ada juga orang-orang yang ketika mereka memegang sesuatu atau memiliki sesuatu, tetapi mereka justru enggan memberikan apa yang sudah mereka pegang. Karena apa? Karena di dalam hatinya masih merasa miskin, di dalam hatinya masih merasa kurang. Dan kaya itu Bapak Ibu kawan-kawan adalah tentang mindset. Saya ulang, bahwa kaya itu adalah tentang mindset. Ada orang yang punya harta banyak, ketika mindsetnya masih miskin, maka selalu merasa hidupnya kurang, sehingga melakukan segala sesuatu, baik itu yang dilarang oleh agama ataupun yang tidak dilarang, yang penting mereka bisa dapat harta. Yang penting mereka bisa mengumpulkan harta. Kenapa? Karena mindsetnya masih miskin. Tetapi ketika mindsetnya sudah kaya, ada orang yang hartanya hanya sedikit, tetapi sangat ringan untuk bisa memberikan kepada orang lain. Bisa berbagi dengan orang lain adalah sebuah kebahagiaan. Kita lanjutkan dulu. Nah, kaya, seseorang bisa dikatakan kaya, itu sebenarnya ketika income-nya, apa yang didapatkan, itu lebih besar daripada outcome-nya, lebih besar daripada apa yang dikeluarkan. Sehingga ketika seseorang punya pemasukan 100, yang dikeluarkan hanya 10, maka ini termasuk orang yang kaya. Atau masuknya 1 juta, keluarnya 800. Masuknya 10 juta, keluarnya 8 juta, misalnya, dan seterusnya. Ada beberapa orang yang kemudian punya penghasilan sedikit, tetapi outcome-nya atau pengeluarannya jauh lebih besar. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi untuk memenuhi kebutuhan tersebut, mereka tidak lain dan tidak bukan haruslah mencari pinjaman. Sehingga dari satu pinjaman masuk ke pinjaman kedua. Dari pinjaman kedua masuk ke pinjaman ketiga. Ini adalah bagian daripada awal mula seseorang punya pinjaman. Ketika seseorang di dalam hatinya merasa cukup, merasa dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa kaya, maka apapun yang diberikan oleh Allah, apapun yang diterima, itulah yang dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sehingga tidak harus kemudian cari pinjaman lagi. Nah, coba kita akan lihat kalimat ini Bapak Ibu kawan-kawan ya. Coba ya. Kita belajar. Allah yang menjadikan tertawa dan Bapak Ibu boleh jawab dalam hati masing-masing ya. Dan menangis. Betul ya. Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan. Betul ya. Jadi tertawa dan menangis, kematian dan kehidupan. Allah yang menjadikan laki-laki dan perempuan. Ya, betul ya. Jadi Allah yang menjadikan tertawa dan menangis. Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan. Allah yang menjadikan laki-laki dan perempuan. Ada satu lagi, Allah yang menjadikan kekayaan dan ketika melihat 3 kalimat di atas, tertawa dan menangis, kematian dan kehidupan, laki-laki dan perempuan, ini adalah merupakan lawan kata, ya. Seolah-olah lawan kata, tertawa, menangis, kematian, kehidupan, laki-laki dan perempuan, ya.
Lalu kemudian Allah yang menjadikan kekayaan dan, nah coba kita akan lihat di kalimat berikutnya ya. Cukupkan. Oke, coba kita lihat dulu ya. Nah, kita coba belajar dulu dari surat An-Najm ayat 43. Wa annahu huwa adhaka wa abqa, dan bahwasanya dialah Allah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Kemudian di ayat yang ke-44-nya Allah juga sampaikan wa annahu huwa amata wa ahya, dan bahwasanya dialah yang mematikan dan menghidupkan. An-Najm ayat 44. Kemudian di An-Najm ayat yang 45 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal unsa, dan bahwasanya dialah Allah yang menciptakan laki-laki dan wanita atau perempuan. Nah, kira-kira kalimat yang terakhir kita juga bisa lihat, bisa ambil juga dari surat An-Najm ya. Yang bahwasanya Allah sebenarnya menginginkan setiap kita untuk menjadi kaya. Ya, kalimatnya wa annahu huwa aghna wa aqna. Jadi bahwasanya Allah ya, dialah Allah yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan di surat An-Najm ayat 48. Jadi isi daripada titik-titik tadi bukanlah kemiskinan ya, bukanlah lawan kata, tetapi adalah kecukupan. Yang artinya Allah yang sudah memberikan kecukupan untuk kita semuanya. Dalam kehidupan ini sebenarnya cukup. Lalu ketika seseorang mengatakan saya tidak cukup atau saya belum cukup, maka sebenarnya yang membuat seseorang itu tidak cukup adalah diri mereka sendiri. Karena sebenarnya Allah sudah mencukupkan setiap kebutuhan kita. Ya, karena tadi bisa jadi ada beberapa orang yang lebih mementingkan gaya hidup, ya, bukan kebutuhan hidup, tapi gaya hidup. Karena bisa jadi di lingkungan masyarakatnya, di lingkungan tetangganya, di lingkungan tempat kerjanya, di lingkungan sekolahnya, dan lain sebagainya, ada gaya-gaya hidup yang sebenarnya harus mereka cukupi. Ya, meskipun sebenarnya mereka sendiri tidak membutuhkannya. Baik ya, kami ingatkan lagi, mohon maaf untuk mic-nya, kawan-kawan bisa jaga ya, agar tidak masuk suaranya. Kita lanjutkan lagi kawan-kawan ya. Nah, ada satu rumus yang kita bisa belajar dari Quran ya, karena Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Petunjuk bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Petunjuk bagi orang-orang yang yakin kelak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang siap menjalankan apa yang Allah perintahkan, yang siap menjauhi apa yang Allah larang. Maka petunjuknya adalah Quran. Dalam kehidupan kita, petunjuknya adalah Quran. Manakala kita ingin belajar, kawan-kawan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, misalnya para nabi dan rasul, kita sudah tidak lagi bertemu dengan mereka. Hanya lewat para ulama, hanya lewat para kiai, hanya lewat para ustadz ustadzahnya. Kalau kita kemudian ingin belajar kepada malaikat, maka kita tidak bisa.
Nah, satu hal yang kemudian diajarkan oleh Rasul kita Muhammad SAW, kita belajarnya ya adalah lewat Al-Quran. Karena ini adalah sebuah pedoman, sebuah petunjuk yang memang harus kita jadikan sebagai acuan dalam kehidupan. Sehingga apapun yang kita inginkan, yang tadi misalnya kita ingin menjadi orang yang kaya, maka petunjuknya adalah Quran. Ada orang yang tanpa menggunakan Quran mereka bisa kaya. Tapi ada juga orang yang menggunakan Quran mereka bisa kaya. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah pada tingkat keberkahannya. Ya, sekali lagi yang membedakan adalah pada tingkat keberkahan. Apa itu? Yaitu ketika kita diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, harta tersebut senantiasa membawa kita pada kebaikan. Nah, ketika harta ini senantiasa membawa pada kebaikan, maka harta tersebut yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu nilainya adalah berkah. Kita lanjutkan. Dan Allah Subhanahu wa taala selain memberikan petunjuk dalam Quran tadi, Allah sebenarnya sudah memberikan fasilitas yang lengkap. Allah sudah memberikan fasilitas yang komplit dalam kehidupan kita. Hanya saja terkadang kita tidak mengerti bagaimana cara menggunakan fasilitas dari Allah tersebut. Ada seorang yang tidak bisa membeli tiket untuk nonton pertandingan badminton, sehingga beliau mencari tangga, ya, mencari anak tangga, ya, mencari tangga untuk dia gunakan agar bisa melihat ke balik tembok. Untuk apa? Untuk melihat pertandingan tersebut. Dia cari banyak, ya, ini digambarkan, dicari ya banyak tangga. Kemudian dia tumpuk-tumpuk. Sebenarnya kalau kita kemudian paham, kalau orang ini paham, ini sebenarnya tidak butuh sebanyak ini. Barangkali hanya butuh satu tangga yang cukup panjang atau yang cukup saja untuk digunakan ketika cara menggunakannya benar, hanya digunakan dalam kondisi berdiri, maka orang tersebut bisa naik dan bisa melihat apa yang ada di balik tembok tersebut. Nah, ini kadang kebanyakan di kita seperti ini, kawan-kawan. Ya, kita tidak fokus pada bagaimana cara memanfaatkan fasilitas yang ada dari Allah, tetapi justru kita fokusnya bagaimana mengumpulkan fasilitas-fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh misalnya, ada satu kawan yang lain mengamalkan satu amalan. Allah berikan banyak rezeki. Di sisi lain, kawan yang lain pula mengamalkan ilmu yang lain. Ternyata bisa diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lain lagi dengan kawan-kawan yang lain lagi juga melakukan hal yang sama. Sebenarnya ketika fasilitas dari Allah tersebut dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan cara yang benar, maka akan bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Jadi Allah sudah siapkan banyak fasilitas, namun banyak manusia yang tidak paham terhadap potensi fasilitas tersebut. Sebagai contoh misalnya, seseorang selalu bertanya di awal ketika mereka bertemu atau di awal ketika mereka berkenalan. Ustadz, amalannya apa nih? Pak Kiai, minta amalannya dong. Jadi ini adalah sebuah pertanyaan-pertanyaan yang ketika awal bertemu atau awal kenalan langsung disampaikan seperti ini bisa langsung kita berikan garis bawah bahwasanya orang-orang seperti ini belum bisa memahami potensi yang telah Allah berikan. Ya, nanti kita akan belajar ya kenapa kemudian banyak kawan-kawan yang sudah mengamalkan manut Quran, yang sudah praktek, yang bahkan mungkin 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga, dan seterusnya, tetapi belum banyak perubahan dalam kehidupannya.
Kita lanjutkan dulu ya. Ya, jadi ini dasarnya kawan-kawan, bahwasanya kita bisa menjadi orang yang kaya itu ada di surat Al-Maidah ayat 66. Walau annahum aqamut Taurata wal Injila wa ma unzila ilaihim mir rabbihim la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatun muqtasidah wa katsirum minhum sa'a ma ya'malun. Walau annahum, dan sekiranya mereka aqamut Taurata wal Injil, bersungguh-sungguh menjalankan apa yang ada dalam kitab Taurat dan kitab Injil, wa ma unzila ilaihim, dan juga Al-Qur'an, mir rabbihim, yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. La'akalu min fawqihim, sungguh niscaya mereka akan mendapatkan makanan dari atas, wa min tahti arjulihim, dan juga dari bawah kaki mereka. Minhum ummatum muqtasidah, di antara mereka ada golongan yang pertengahan. Wa katsirum minhum sa'a ma ya'malun, dan alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka. Yaitu apa? Tidak nurut sama Quran. Maka kawan-kawan, satu hal ketika kita ingin diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kekayaan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kekayaan yang semakin membuat kita lebih intens dalam beribadah kepada Allah, tentu kekayaan yang bisa memberikan manfaat kepada banyak orang, maka akan Allah berikan kekayaan tersebut. Kuncinya adalah manakala kita nurut sama Al-Quran. Nah, baik ya. Di buku Al-Quran, kawan-kawan bisa pelajari bahwasanya pola yang pertama bagaimana Allah menurunkan rezeki untuk kita semua, yaitu adalah dengan cara benerin niat. Benerin niat yang bagaimana? Yang selama ini barangkali kita egois, hanya mementingkan diri kita sendiri. Ketika kita berdoa, ketika kita meniatkan sesuatu, barangkali hanya niat-niat untuk kepentingan pribadi. Maka kawan-kawan, mulai dengan saat ini, mulai dengan sekarang, kita mulai berpikir untuk kebaikan orang lain. Apa yang bisa kita berikan kepada orang lain? Apa yang bisa kita lakukan untuk kebaikan orang lain? Apapun dan bagaimanapun latar belakang kita, milikilah niat-niat yang besar, milikilah niat-niat agar kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Lihatlah di sekitar rumah kita. Depan rumah, belakang rumah, samping kanan, samping kiri. Adakah di antara kawan-kawan kita yang atau tetangga kita yang kelaparan tidak bisa makan? Adakah dari kawan-kawan kita atau tetangga-tetangga kita yang masih di bawah garis kemiskinan? Adakah dari tetangga dan kawan-kawan kita yang belum bisa baca Quran? Dan lain sebagainya. Maka bagaimana agar kita punya niat, agar kita bisa ngebantu mereka. Ngebantu dari sisi ekonomi, ngebantu dari sisi ilmu, ngebantu dari sisi yang lainnya juga. Ustadz, tapi saya potensinya belum ada. Saya nggak bisa ngajar. Oke, cari gurunya. Ya, datangkan gurunya. Ustadz, saya sendiri kebutuhannya juga mepet. Oke, setidaknya kita sudah punya niat yang baik. Karena apa kawan-kawan? Kita baru berniat saja, itu sudah dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dan niat kita ini Allah lah nanti yang akan membimbing dan bisa mewujudkannya. Jadi kita niat agar dibimbing oleh Allah nantinya. Kita berniat agar diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tugas kita hanya niat saja, kawan-kawan. Baik ya. Maka mulai sekarang coba ya yang belum punya niat untuk bisa bermanfaat kepada orang lain, yuk mulai malam hari ini kita niatkan diri kita agar bisa bermanfaat bagi orang lain. Kita niatkan diri kita agar bisa ngebantu orang lain, bisa bermanfaat, baik di lingkungan sekitar kita ataupun kepada yang lainnya. Oke, ini yang pertama ya, benerin niatnya. Yang kedua, yaitu adalah benerin mindset-nya. Mindset itu adalah pola pikir. Dan pola pikir kita dipengaruhi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasa. Apa yang kita pikirkan, itu nantinya akan mempengaruhi lisan kita, akan mempengaruhi cara berbicara kita, akan mempengaruhi tindakan kita, akan mempengaruhi cara kita mengambil sikap ataupun keputusan. Untuk itulah kawan-kawan, pola pikir atau mindset ini harus benar terlebih dahulu. Termasuk ketika kita melihat sesuatu, sama-sama satu kejadian, ketika kita berpikirnya positif, sama-sama satu kejadian, ketika kita berpikirnya baik, maka itulah yang nantinya akan kita terima. Sehingga segala sesuatu yang masuk ke dalam otak kita, segala sesuatu yang masuk ke dalam pikiran kita, haruslah betul-betul bisa kita kontrol. Sesuatu yang negatif, sesuatu yang tidak baik, jangan sampai kemudian masuk ke dalam otak kita. Maka mulai dengan sekarang, kita berpikir yang baik-baik. Kita berpikir yang positif. Agar apa? Agar lisan kita juga positif, agar tindakan kita juga positif. Jadi mindset ini kawan-kawan, ini adalah sebagai bentuk bagaimana kita mengawal niat yang besar tadi. Jadi tatkala kita punya niat yang baik, niat yang besar, niat bermanfaat untuk orang lain, maka ini harus dikawal. Kalau dalam bahasa saya adalah dikawal, yaitu dengan mindset ataupun pola pikir yang benar. Sehingga nanti apapun hasilnya dari niat kita itu, apapun hasilnya, karena yang sebagai penentu hasilnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apapun hasilnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus senantiasa husnudon kepada Allah. Maka nanti akan ada orang yang bilang, Ustadz, saya sudah ngejalanin ini manut Quran 40 hari. Ustadz, saya sudah 2 bulan istiqomah sholat tahajud. Ustadz, saya setiap hari sudah sedekah subuh. Ustadz, saya sudah rajin sholat duha dan lain sebagainya. Tetapi seolah-olah Allah belum hadir memberikan pertolongan. Maka ini harus senantiasa kita berhusnudon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ternyata Allah kasih pertolongannya lewat jalan yang lain. Utangnya masih, amanahnya masih, tetapi keluarganya jadi ayem, jadi tentram, anaknya nggak pernah bertengkar, nurut. Ya, jadi ini banyak cara Allah kemudian datang memberikan pertolongan. Ya, jadi ini kawan-kawan ya, benerin mindset. Dan ini dua hal ini, benerin niat dan benerin mindset, ini adalah sebagai dasar ataupun pondasi dari manut Quran. Sehingga kawan-kawan ketika belum beres urusan niat, belum beres urusan mindset, kawan-kawan kemudian menjalankan ibadah, maka tidak akan banyak berdampak. Maka selesaikan dulu dua hal ini ya, beresi dulu. Niatnya beresi, kemudian mindsetnya beresin dulu. Kalau niat sudah, mindset sudah, maka masuk pada langkah yang ketiga, yaitu adalah benerin ibadah. Jadi menjemput rezekinya Allah lewat ibadah.
Bukan berarti ibadah kita gunakan untuk meminta dunia, bukan ya. Bukan kita menjalankan ibadah karena kita minta sesuatu, bukan. Ibadah kita jalankan dalam rangka kita sebagai hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Artinya setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diperbolehkan bahkan diperintahkan oleh Allah untuk kita meminta dan memohon kepada Allah. Jadi agar Allah datangkan pertolongannya. Maka kawan-kawan, setelah kita selesai sholat, Rasulullah ajarkan zikir dulu. Rasulullah ajarkan agar berdoa. Setelah selesai kita baca Quran, kita boleh mengangkat tangan dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilahnya tadi. Setelah kita bersedekah, kita boleh mengangkat tangan dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu meminta dunia ataupun meminta akhirat. Ya, jadi selesai kita ibadah, maka kita boleh mengangkat tangan dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan niat gimana Ustadz? Ya, niatnya ibadah tetap niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan perintahnya Allah, kita sebagai hamba, kita nurut dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah ibadah selesai, kita boleh meminta apapun kepada Allah. Urusan ibadah selesai. Ya. Allah Subhanahu wa taala sampaikan di surat Al-Jumu'ah, "Fangtasiru fil ardh." Bertebaranlah kalian di muka bumi. Jadi setelah ibadah ini kita jalankan dengan benar, maka kata Allah jangan duduk saja, tetapi bergeraklah, action. Bertebaranlah di muka bumi. Dalam cara apa? Bekerja, berusaha, berdagang, ataupun jadi karyawan dan sebagainya. Apapun itu, maka itu adalah sebagai bentuk ikhtiar yang kita lakukan. Dan ikhtiar ini juga bisa dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala manakala kita lakukan dengan cara yang benar. Dengan cara tetap tidak melanggar aturan-aturan syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang diperintahkan dan juga yang dilarang, ya. Jadi kalau kita bisa sebut bahwasanya menjemput rezeki dengan ibadah itu kita bisa sebut sebagai ikhtiar langit. Kemudian pada pola yang ini yaitu adalah menjemput rezeki dengan ikhtiar, kita bisa sebut sebagai ikhtiar buminya. Jadi tetap kita juga bekerja, tetap kita juga berusaha, tetap kita juga berdagang dan lain sebagainya. Ya, sehingga tidak hanya berdiam diri di rumah saja, tapi harus bergerak. Oke, yang berikutnya, ibadah sudah, ikhtiar sudah atau bekerja sudah, maka yang berikutnya adalah kita susul dengan doa. Nah, doa yang seperti apa? Doa yang tentu tanpa kita meragukan Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Kata Allah, berdoalah, mintalah kepadaku, maka akan aku kabulkan, akan aku berikan. Apapun itu. Sehingga ketika kita minta kepada Allah, jangan pernah ada keraguan sedikit pun. Jangan pernah kita cancel doa-doa kita. Dan ketika kita minta kepada Allah, baik yang besar ataupun yang kecil, ya harus senantiasa diikuti dengan tata caranya. Tata cara yang kemudian diajarkan oleh Rasul kita Muhammad SAW. Ya, misalnya kita awali dengan sholawat, kita awali dengan baca Asmaul Husna, dengan nama-nama yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan zikir, kita awali dengan kebaikan-kebaikan, ya. Jadi awali
doamu dengan amal solih misalnya, ya, dengan sedekah, dengan zikir, dengan baca Quran, dengan sholat dan sebagainya. Sehingga kawan-kawan sekali lagi jangan pernah kemudian kita ragukan Allah sehingga kita mengcancel doa kita. Sebagai apa contohnya? Misalnya, ya Allah saya ingin tahun depan 2024, 2023 agar saya bisa berangkat umroh misalnya. Ini sudah selesai. Namun terkadang diri kita menyangsikan, ya, ragu. Akhirnya doa ini kita cancel dengan sendirinya. Tapi mana mungkin ya Allah, atau bagaimana caranya? Sedangkan saya hanya seorang buruh. Jadi seolah-olah kemudian kita meragukan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah mampu mendatangkan rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka, dan Allah bisa mewujudkan setiap keinginan dari hambanya dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Sangat mudah. Ada orang yang ketika ingin berangkat ke Baitullah tidak memiliki apapun, ternyata ada yang memberangkatkan. Ada yang diberangkatkan oleh orang lain, ada yang diberangkatkan oleh anaknya, ada yang diajak oleh kawannya, oleh temannya, dan sebagainya. Bahkan ada juga diberangkatkan dari kantornya, dari tempatnya bekerja. Jadi sangat mudah ketika Allah sudah berkehendak. Baik, maka kawan-kawan, doa-doa yang selama ini barangkali kita meragukan Allah Subhanahu wa taala, mulai malam hari ini harus kita yakinkan betul 100% bahwasanya setiap doa kita akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diwujudkan oleh Allah, ya. Sehingga kawan-kawan kita bisa ambil kesimpulan bagaimana nih cara agar kita menjadi kaya atau bisa memperoleh kekayaan. Yang pertama adalah kita nurut sama Al-Quran atau manut, ya, nurut atau manut sama Al-Quran. Baca Quran, pahami Quran, amalkan Quran, sampaikan Quran kepada orang lain, ya. Kemudian yang kedua, fokuskan hidup ini untuk melayani banyak orang. Ya, kita ulang lagi, fokuskan hidup ini untuk melayani banyak orang. Ketika kita bisa melayani banyak orang, maka Allah akan hadirkan kekayaan dari arah yang tidak disangka-sangka. Misalnya kita bisa lihat Facebook, ya. Facebook itu melayani banyak orang, maka beliau mendapatkan rezeki yang besar dari Allah. Honda misalnya, beliau juga melayani banyak orang, maka mendapatkan rezeki yang besar daripada orang-orang yang tidak melayani banyak orang. Kemudian yang ketiga, yaitu adalah lakukan ikhtiar yang terbaik sesuai dengan kemampuan. Kalau memang kita seorang guru, ya mengajar. Ketika kita seorang di bidang kesehatan, ya lakukan pekerjaan kita di bidang kesehatan. Ketika kita di bidang perdagangan, perniagaan, ya lakukan perdagangan dan perniagaan dengan baik. Kalau kita hanya seorang karyawan biasa, ya lakukan pekerjaan yang kita tempat kita bekerja dengan baik. Maka insya Allah, ya, Allah yang akan mendatangkan rezekinya dari tempat atau dari arah yang tidak disangka-sangka. Saya ulang lagi, yang pertama adalah nurut sama Quran, yang kedua fokus hidup untuk melayani banyak orang, yang ketiga ikhtiar yang terbaik sesuai dengan kemampuan. Nah, terakhir saya ingin sampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebenarnya memberikan harta atau menurunkan harta itu agar ditegakkan sholat dan ditunaikannya zakat. Yang mana Allah menurunkan harta itu digunakan untuk menegakkan sholat. Yang mana kala setiap aktivitas kita tentu punya baju khusus. Kita mau olahraga, ada bajunya olahraga. Kita mau renang, ada bajunya khusus untuk renang. Kita mau ke sawah, ada bajunya khusus. Kita mau ke pasar, ada bajunya khusus. Kita mau ke kantor, ada bajunya khusus. Maka ketika kita mau hadap Allah, mau sholat, tentu juga ada bajunya khusus.
Ketika kita punya harta, maka harta tersebut kita gunakan untuk membeli pakaian, untuk membeli baju yang layak dan pantas ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan terbalik ya, jangan terbalik. Ketika kita ketemu dengan orang bajunya sangat bagus, tapi ketika kita bertemu dengan Allah dalam sholat, justru bajunya biasa saja. Maka harus mulai kita balik. Misalnya lagi Allah berikan rezeki yang lain, Allah berikan harta yang lain. Jarak rumah dengan masjid lumayan jauh. Ketika jalan kaki nanti sampai sana sudah iqomat. Maka kawan-kawan boleh pergunakan harta itu untuk membeli kendaraan. Agar apa? Agar mudah dalam kita mengerjakan sholat jamaah. Misalnya lagi kita nggak pengen sendirian, pengennya bareng-bareng dengan keluarga. Ya sudah, harta yang Allah berikan, diberikan kendaraan roda 4, diberikan mobil, agar satu keluarga bisa berangkat semua menjalankan perintah sholat di masjid secara berjamaah. Atau misalnya lagi, ketika Allah berikan banyak harta kepada diri kita dalam rangka menegakkan sholat, maka kita berangkat ke Baitullah, kita berangkat ke Masjid Nabawi, kita berangkat ke Masjidil Haram dengan harta yang Allah turunkan tadi dalam rangka untuk menegakkan sholat. Jadi sholatnya kita pindah, ya, tidak hanya sekedar di Indonesia, tetapi kita gunakan harta itu untuk kita bisa sholat di depan Ka'bah, untuk kita bisa sholat di Masjid Nabawi, dan begitu seterusnya. Sehingga inilah yang dimaksud. Sebenarnya harta yang Allah turunkan itu dipergunakan untuk menegakkan sholat dan juga membayar zakat. Baik Bapak Ibu, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustaz-ustazah, demikianlah materi kita pada malam hari ini. Ya, mudah-mudahan kawan-kawan bisa paham, bisa lebih mantap lagi dalam belajar ilmu manut Quran. Bukunya silakan dibaca. Setiap babnya itu sudah kami sediakan kolom untuk latihan. Kolom latihan tersebut silahkan dikerjakan, jangan diabaikan. Saya menemukan 80%, bahkan 90% kawan-kawan yang menyatakan diri mereka gagal dalam menjalankan ikhtiar 40 hari, karena ternyata bukunya tidak dibaca, karena ternyata bukunya tidak dikerjakan setiap tugas-tugas yang kami berikan. Insya Allah ya, ketika teman-teman menjalankan dengan baik, maka akan ada perubahan. Ya, insya Allah akan ada perubahan dalam waktu 40 hari bahkan kurang. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan ke Guswi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan pada Ustadz Udin yang telah menyampaikan materi pada malam hari ini. Luar biasa Bapak Ibu, kita kembali diingatkan sebagaimana ketika kita pertama kali ya membaca buku Manut Quran Bisa Kaya, sehingga semakin jelas apa yang sudah kita baca karena kita langsung mendengarkan dari penulisnya. Semoga dengan materi ini tadi ya kita semakin terinspirasi, termotivasi untuk semakin menyempurnakan ikhtiar-ikhtiar kita ya. Mulai dari membenarkan niat kita, membenarkan mindset kita gitu ya, dan membenarkan ikhtiar-ikhtiar kita. Ya, semoga dengan materi tadi semakin paham dan insya Allah semakin kuat, semakin serius kita untuk mengamalkan ilmu manut Quran. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, selanjutnya kita memberi kesempatan pada Bapak Ibu ya untuk bisa sharing, diskusi ataupun bertanya ya terkait dengan materi-materi kajian yang disampaikan ya. Insyaallah nanti sebagaimana yang setiap kita kajian kita memberi kesempatan bagi yang ingin bertanya langsung ya. 3 penanya, kemudian nanti kita beralih ke penanya chat ya. Silahkan juga bisa bertanya melalui ruang chat. 3 penanya nanti kembali ke penanya yang langsung ya. Silakan bagi yang ingin bertanya langsung bisa memberi kode tangan
ditampilkan ya di layar Zoom-nya. Ini alhamdulillah sudah ada yang bersiap bertanya, ada Bu Siti Haryanti dan Bu Vika. Ya. Insya Allah sambil menunggu istirahat Ustadz Udin sebentar. Sekali lagi, kami beri kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, bisa dengan mengangkat tangan atau memunculkan simbol tangan ya. Ya, baik untuk Bu Siti Haryanti, silakan ada yang ditanyakan Ibu. Kami beri kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Nah, saya mau bertanya gini, lebih ke kiat-kiatnya apa? Kiat-kiat untuk biar tetap istiqomah untuk menjalankan, biar kita tetap semangat terus ya, gitu, untuk menjalankan yang program apa namanya perbaikan ibadah tentunya. Kadang-kadang, nah saya merasa sendiri sering kadang semangat, kadang kendor kayak gitu. Lebih ke butuh cara-cara kiat-kiat biar kita tetap semangat terus gitu. Mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Haryani ya tadi ya, Haryanti atau Haryani ya. Baik Ibu, bagaimana agar kita bisa istiqomah dalam menjalankan ikhtiar 40 hari ya dengan menurut Quran? Yang pertama adalah jangan sendirian. Jadi jangan sendirian. Ketika kita sendirian, maka akan mudah lelah, akan mudah capek, akan mudah terganggu ataupun terpengaruh dengan keadaan di lingkungan kita. Maka silahkan ajak pasangan. Saya sering menyampaikan kawan-kawan, ketika kita bersama dengan pasangan menjalankan ini akan jauh lebih dahsyat. Tetapi ketika pasangan belum mau, ya silahkan doakan. Agar apa? Agar Allah berikan hidayah, agar bisa bersama-sama menjalankan ikhtiar langit 40 hari. Tahajud misalnya, kalau bareng dengan pasangan ini enak. Ya, bisa jamaah, bisa doa bareng, bisa nangis bareng, bisa pelukan bareng, ya bisa minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diminta bisa sejalan. Kemudian yang kedua, selain dengan pasangan, bisa juga dengan kawan-kawan yang ada di grup. Ya, jadi kawan-kawan yang ada di grup itu silahkan berikan vibrasi-vibrasi yang positif. Silahkan berikan vibrasi-vibrasi yang baik. Nah, kawan-kawan yang mulai mengeluh, silahkan jangan di-share di grup. Ya, jadi kita mulai biasakan diri kita, yang kita share adalah yang baik-baik. Kita yang share adalah doa-doa. Yang kita share adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fungsinya itu apa? Fungsinya adalah untuk saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Ketika kita bisa bersama-sama dalam grup, itu pun kita juga bisa belajar bahwasanya amanah yang kita miliki, bahwasanya beban yang kita tanggung saat ini tidaklah seberat kawan-kawan yang lain. Ada yang jauh lebih besar daripada apa yang kita rasakan. Lalu kemudian yang ketiga, aktif dan ikut kajian-kajian. Ya, salah satunya adalah kajian online di malam Jumat ini. Ya, kawan-kawan aktif. Akan apa? Karena ini adalah bagian daripada charge, energi positif. Bagian-bagian daripada charge keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kita sebagai charge bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nikmat oleh Allah. Nikmat sehat, kita diberikan nikmat oleh Allah. Ya, misalnya nikmat
kuota, karena ada juga beberapa orang yang tidak punya kuota. Kita diberikan nikmat oleh Allah jaringan yang bagus, karena di beberapa tempat itu jaringannya tidak bagus, sehingga mereka tidak bisa ikut Zoom seperti ini, tidak bisa ikut kajian secara langsung. Ya, jadi itu silahkan Bu ya, jangan sendirian, ajak suami, kemudian aktif di grup, memberikan vibrasi positif, saling berbagi, saling mengingatkan dan kawan yang lain, dan juga aktif di kajian-kajian. Salah satunya adalah kajian online Manut Quran. Dan yang keempat, silahkan buku Manut Quran dibaca ulang. Sudah selesai Ustadz, baca ulang lagi. Sudah selesai Ustadz, baca ulang lagi. Dalam menjalankan ikhtiar langit 40 hari, teman-teman baca buku itu bisa 2-3 kali. Atau bahkan mungkin lebih ya. Itu tidak apa-apa sebagai bentuk kita cas energi ataupun cas ilmu kita. Insya Allah demikian. Mudah-mudahan bisa difahami dan bisa dipraktekkan. Terima kasih Ustaz Udin. Ya. Demikian Bu Haryanti ya. Semoga bisa memberi inspirasi, motivasi untuk tetap istiqomah. Baik, selanjutnya pertanyaan kita berikan kepada Ibu Vika dari Surabaya. Silahkan Ibu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vika dari Surabaya dan saya baru kali ini mengikuti kajian online ini Ustadz. Karena baru pertanyaan saya sudah pernah ditanyakan teman-teman sebelumnya, tapi mohon izin saya menanyakan 4 pertanyaan. Yang pertama, kan Ustadz tadi bilang bahwa sebenarnya kalau bisa itu kan untuk menunaikan sholat dan zakat kayak gitu. Nah, kalau misalkan usaha kita itu di bidang kuliner, Ustadz, apakah itu masuk atau nggak masuk ya untuk menunaikan sholat itu? Karena kan kalau misalkan kita jualan baju, mukena atau Al-Quran itu kan masih ada kaitannya. Tapi kalau kuliner, apakah itu masuk? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalkan kita membaca Quran tapi melalui HP kan, itu apakah itu sudah termasuk membaca Quran atau tidak termasuk kayak gitu. Yeah. Nah, yang ketiga, kalau misalkan dalam melakukan ikhtiar 40 hari itu karena kita wanita itu pasti ada masa haidnya ya. Itu berhenti dulu atau bagaimana? Nah, yang keempat, kalau misalkan dalam menjalankan ikhtiar langit itu juga dalam beberapa rangkaian kegiatannya ada bolong yang tidak kita lakukan, apakah harus mengulangi lagi dari awal atau udah nggak apa-apa dilanjutin aja? Demikian Ustadz, terima kasih untuk jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Vika dari Surabaya. Baik ya. Yang pertama, terkait tadi Ibu di hadis qudsi tadi, itu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan pekerjaan kita. Apapun pekerjaannya, itu tidak ada kaitan dengan tadi. Karena yang Allah berikan harta tentu adalah dari hasil pekerjaan kita. Ya, misalnya kita jualan nasi, kita buka warung, kan ada hasilnya. Nah, hasil itu adalah bentuk harta. Nah, harta itulah yang nanti kita bisa gunakan untuk memfasilitasi, kita bisa bikin musolah di warung kita bisa memfasilitasi memberikan karyawan-karyawan kita itu baju-baju yang bagus untuk mereka bisa ibadah, bisa sholat, dan juga tentu dengan diri kita juga kita fasilitasi ya dengan baju, dengan pakaian, dengan kendaraan dan sebagainya dalam rangka untuk kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lewat sholat. Termasuk hasilnya ya kalau kemudian kita kulineran ya. Ada banyak kok yang misalnya orang jualan soto kemudian setiap tahun memberangkatkan beberapa karyawannya untuk berangkat ke Baitullah umroh. Itu ada juga seperti itu. Ya, sehingga jangan melihat pekerjaannya tapi kita bisa lihat, kita bisa hitung dari hasil dari pekerjaan tersebut. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, membaca Quran lewat HP. Insya Allah ini juga sudah termasuk bagian daripada membaca
membaca Al-Quran. Maka silahkan ya. Kalau di rumah kondisi santai, maka silahkan bisa buka mushafnya ya. Karena setiap mushaf yang kita buka, yang kita baca, itu kelak akan menjadi saksi ya, bahwa kita pernah membukanya, kita pernah membacanya. Jadi tidak hanya dari satu mushaf, bisa dari beberapa mushaf, termasuk handphone yang kita miliki, ini juga kelak akan menjadi saksi manakala kita sering gunakan untuk membaca Al-Quran. Jadi silahkan, boleh ya, itu sudah termasuk bagian dari baca Quran. Kemudian yang ketiga, ketika wanita haid, ya, silahkan lakukan ibadah-ibadah yang tidak dilarang ketika sedang haid ataupun menstruasi. Ya, jadi semua amal ibadah boleh kecuali baca Quran dan sholat. Maka silahkan, ya, silahkan. Oke. Lalu apakah kemudian diulang atau berhenti? Ya, tidak ada pengulangan atau tidak ada kata berhenti. Tetap ibadah dijalankan. Hanya saja untuk bagian tertentu tadi yang dilarang oleh Allah tentu kita tidak kerjakan. Karena sebuah ibadah ketika sudah rutin dilakukan, lalu kemudian ada halangan syar'i. Haid, menstruasi itu kan syar'i, ya. Maka Allah sudah catat itu sebagai ibadah. Maka kenapa tidak ada pengganti sholat? Ya, ketika wanita haid atau menstruasi, itu kan tidak diminta untuk mengganti sholatnya, ya, karena sudah dianggap gugur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah dicatat sebagai kebaikan. Itu pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan ketiga ya. Lalu pertanyaan yang keempat, ini mirip sebenarnya dengan haid atau menstruasi, ya. Kegiatan kita ada yang bolong-bolong, gimana Ustadz? Kalau kemudian kita berbicara idealnya, ya idealnya 40 hari itu tidak boleh bolong. Idealnya begitu. Tapi kawan-kawan tentu ini adalah bertahap. Tahap pertama, kawan-kawan yang masih bolong-bolong itu diberikan tanda. Sehingga di hari esoknya agar tidak bolong lagi. Ya, sehingga nanti teman-teman menjalankan 40 hari pertama, bolongnya ada berapa. Jadi evaluasi. Kemudian menjalankan 40 hari kedua harus lebih baik daripada 40 hari pertama. 40 hari ketiga, 40 hari berikutnya. Sehingga ini akan menjadi sebuah karakter, akan menjadi sebuah kebiasaan yang baik untuk teman-teman. Ya, seperti itu insya Allah. Mudah-mudahan bisa difahami dan bisa diamalkan. Insya Allah demikian Guswi. Terima kasih Ustaz. Semoga bisa dipahami Bu Vika atas pertanyaan-pertanyaannya. Paham, baik, ya, terima kasih. Baik, kita lanjutkan penanya ketiga yang secara langsung. Pak Ferry dari Bekasi, silakan Bapak. Silakan Pak Ferry, ada yang ditanyakan secara langsung? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz dan host. Kembali saya diberi kesempatan untuk bertanya. Dari buku Manut Quran yang saya baca, salah satu untuk memperbaiki niat kita, memperbaiki kehidupan kita adalah dengan melaksanakan ibadah. Yang saya tangkap, ibadah dasar yang perlu kita perbaiki yang terutama adalah sholat dan sedekah serta baca Quran. Nah, dalam langkah untuk melaksanakan sholat itu saya seringkali timbul kesulitan untuk mencapai titik khusyuk gitu, Pak Ustadz. Ya, pertanyaan saya adalah bagaimana caranya untuk mencapai tingkat khusyuk ataukah jadi ya wallahu apakah saya merasa apakah tobat saya belum diterima atau gimana, atau juga saya pernah sharing, pernah ada yang bilang katakan ada apakah ru'yah itu ada gitu Pak Ustadz. Apakah ini ada kaitannya dengan hal ru'yah seperti itu ataukah perlu saya melakukan ru'yah atau gimana, atau langkah apa yang perlu saya perbaiki
Itu aja sih yang utama, karena saya ingin langkah yang pertama saya perbaiki adalah saya ingin benar-benar khusyuk dalam sholat. Tapi kenapa kok hal itu saya rasa nggak mudah didapatkan itu Pak Ustadz. Ya. Itu. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ferry ya. Jadi terkait dengan sholat ya, ketika kita benerin sholat maka insya Allah Allah akan benerin kehidupan kita. Ya, ketika kita menegakkan sholat maka Allah akan tegakkan kehidupan kita. Nah, namun memang tidak mudah untuk bisa mendapatkan kualitas sholat khusyuk ini. Ya, sholat khusyuk itu seperti apa? Sholat khusyuk itu sholat yang kita tidak terburu-buru dalam gerakan dan juga dalam bacaan. Karena setiap kita mengerjakan sholat, itu setiap bacaan kita betul-betul pahami, setiap bacaan betul-betul kita bisa nikmati. Ya, kita menikmati bahwa sholat ini adalah pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya kita sedang bertemu dengan Allah saat kita sedang menjalankan sholat tersebut. Ya. Iya. Maka ada berapa faktor yang harus kita teliti ya. Saya sering sampaikan bahwasanya untuk sholat khusyuk ini perlu latihan, dan latihannya tidak hanya sekali, 2 kali, tapi harus betul-betul dari diri kita sendiri juga ingin agar bisa menjalankan sholat dengan khusyuk. Yang pertama adalah dari sisi pakaian dan tempat. Ya. Jadi sisi pakaian dan tempat. Kalau misalnya mohon maaf kita sholat pakaiannya kurang bersih, tentu ini juga akan mengganggu kekhusyukan. Atau tempat kita sholat juga kurang bagus, kurang bersih, maka juga akan mengganggu sisi kekhusyukan. Ya, maka tempat dan pakaian ini juga harus bersih ya. Maka kenapa kemudian tadi kita sebutkan bahwasanya harta yang Allah turunkan itu adalah untuk menegakkan sholat ya, tadi harus punya tempat yang khusus untuk sholat, kemudian pakaian kita juga khusus ya, seperti itu. Lalu kemudian yang kedua itu adalah dari gerakan ya. Ketika gerakannya kita betul-betul bisa paham ya, dengan gerakan yang benar, maka kita bisa mendapatkan kualitas sholat yang khusyuk. Tapi kalau kemudian gerakan kita adalah gerakan yang asal-asalan, tidak dimaknai setiap gerakan tersebut, atau tidak dirasakan setiap gerakan tersebut, maka kita tidak akan bisa khusyuk. Kita bisa pastikan kawan-kawan yang sholat ketika terburu-buru, gerakannya cepat, mereka tidak bisa khusyuk ya, karena salah satu khusyuk itu adalah harus ada nilai tumak ninahnya. Tumak ninah itu apa? Tumak ninah itu adalah setiap perpindahan gerakan itu kita sudah benar-benar tenang dulu ya. Dan misalnya dari berdiri atau dari diam ke takbiratul ihram, lalu kemudian masuk ke bacaan, masuk ke ruku, i'tidal dan lain sebagainya, masing-masing gerakan harus ada nilai tumak ninahnya dulu. Ya, maka ya kita bisa belajar ya. Kemarin yang di Cirebon itu hanya sedikit cuplikan ya. Mudah-mudahan nanti ada betul-betul latihan dan betul-betul bisa praktek dengan gerakan juga ya. Kemudian yang ketiga itu dengan memahami bacaan. Ya, memahami bacaan. Memahami bacaan itu bukan berarti kemudian kita harus hafal atau harus paham kata per kata, tetapi setidaknya adalah cara umum. Secara umum kita paham, kita ngerti bahwa bacaannya ini adalah untuk ini, bahwa bacaan ini untuk ini, bahwa doa ini artinya ini, bahwa doa ini maksudnya ini. Ya, seperti itu. Maka silakan nanti mulai dari bacaan takbiratul ihram sampai dengan bacaan salam ini kita bisa pahami ya, tidak harus per kata, tapi paham maknanya. Ketika baca Al-Fatihah itu harus paham. Ketika baca surat maka harus paham ya, itu seterusnya. Lalu kemudian yang tidak kalah penting yang saya sering sampaikan ini non teknis ya, non teknis di luar daripada rutinitas sholat, yaitu adalah dari sisi makanan. Silahkan kawan-kawan jaga betul makanannya agar tidak ada makanan-makanan yang haram masuk ke dalam tubuh kita.
Karena ketika seseorang memasukkan sesuatu yang haram ke dalam tubuhnya, maka tidak akan bisa sholat dengan khusyuk, akan mengganggu. Ya, sholat ini tidak akan bisa sholat khusyuk. Maka silahkan kawan-kawan dijaga betul makanannya. Insya Allah ketika makanannya sudah dijaga, hanya makanan halal saja yang boleh masuk ke dalam tubuhnya, maka akan mendapatkan ketenangan dan juga dimudahkan oleh Allah untuk bisa menggapai sholat khusyuk. Lalu terkait dengan ruqyah, apakah kemudian saya butuh ruqyah? Nah, ruqyah itu bisa dilakukan manakala begini Pak Ferry. Misalnya Pak Ferry sering lupa jumlah rakaatnya misalnya, atau sering lupa apa yang dibaca. Nah, itu mungkin ada indikasi ada gangguan jin di sana. Misalnya pernah dulu ya, ketika saya jadi ngisi di satu tempat, ada salah satu jamaah yang menyampaikan, Ustadz, saya setiap selesai rakaat pertama, masuk di rakaat kedua, saya selalu lupa dengan apa yang saya baca, lupa dengan gerakannya, jadi seolah-olah sudah tidak ingat lagi, tahu-tahu udah salam gitu aja. Maka beliau kemudian kita coba sarankan untuk diruqyah, dan betul ternyata beliau sewaktu masih muda, sewaktu masih jadi jagoan, beliau pernah berguru, ya, pernah punya ilmu tenaga dalam, dan itu yang kemudian mengganggu aktivitas sholatnya yang sekarang, dan beliau juga sudah melakukan ruqyah, ya, seperti itu. Ya, sekarang Pak Ferry sendiri seperti apa ini yang dirasakan kan begitu? Ketika hanya normal-normal saja biasa, ya ini tidak harus sampai ke ranah ruqyah Pak Ferry. Itu yang sering kali saya sering bukan maksud ini. Insya Allah bacaan sholat atau ini saya paham maksudnya itu sholat apa. Saya rasakan sama seperti itu Pak Ustaz. Bahkan saya pernah sampai ya malu diingatkan oleh ini, ada di satu musola kecil gitu. Iya. Saya mau nggak mau diminta imam di situ. Saya lupa jumlah rakaatnya, dan itu kejadian bukan sekali, bahkan sholat saya sendiri, pada saat sholat sendiri pun saya lupa. Terus bangun malam untuk tahajud atau ini, itu saya sering lupa Pak Ustadz. Kalau pernah mimpi nggak Pak Ferry ketika malam bermimpi bertemu dengan orang tua atau bermimpi bertemu dengan binatang-binatang buas seperti itu? Dalam waktu dekat sih nggak pernah, bahkan dalam tidur saya hampir jarang sekali mimpi Pak Ustadz. Udah ada beberapa bulan ini nggak pernah mimpi. Ya, oke. Coba dilakukan ruqyah mandiri Pak Ferry, mudah-mudahan bisa menolong ya. Karena sebenarnya ketika diri kita sadar itu tidak boleh meminta ruqyah ya. Maka silahkan dilakukan ruqyah mandiri, ya baca bacaan ruqyah, atau ketika belum paham bisa diputar di YouTube, cari ruqyah syariah. Insya Allah kita tinggal mendengarkan saja. Nanti ketika ada reaksi maka kita bisa merasakan, misalnya tubuh kita panas atau ada gejala-gejala, nanti akan mulai timbul dari mendengarkan bacaan ruqyah. Tapi ketika biasa-biasa saja, tidak ada reaksi apapun, maka tidak ada gangguan jin di sana, insya Allah Pak Ferry. Ya, saya pernah lihat sih di YouTube ruqyah mandiri. Ya, itu insya Allah. Baik, Pak Ferry. Solusinya bisa lakukan ruqyah mandiri, insya Allah ya. Ya, lanjut Gus. Iya. Baik, kita lanjutkan ke penanya chat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ferry. Ini dari Bu Suci Juniawati. Ya. Pertanyaannya, Assalamualaikum Pak Ustadz, perkenalkan nama saya Suci. Saya mau bertanya Pak Ustadz, ketika kita sudah mulai belajar meluruskan niat hanya karena Allah,
Kenapa ya begitu banyak cobaannya? Di antaranya kami sekeluarga sering sakit-sakitan. Ini membuat kita tidak bisa fokus usaha dan banyak biaya yang dikeluarkan. Sehingga sulit untuk bayar kewajiban rumah yang kami tempati. Apa yang salah ya Pak Ustadz dalam diri saya ini? Bagaimana cara saya supaya saya bisa sukses dan bermanfaat buat orang lain? Terima kasih sebelumnya. Silahkan Ustadz. Ya, baik ya. Jadi sekali lagi terkait dengan niat, itu jangan nunggu kita sukses baru kita akan ngebantu orang lain, tetapi apapun latar belakangnya kita saat ini, ya miliki niat itu untuk bisa membantu orang lain ya. Nanti terkait pelaksanaannya adalah Allah yang nanti ngebimbing. Ini yang pertama. Yang kedua, terkait tadi betul ya bahwasanya seolah-olah kemudian dengan kita sudah memperbaiki diri, sudah kita berhijrah kepada Allah, ternyata ujian dari Allah itu justru semakin banyak kita rasakan. Maka tadi di awal kita sampaikan kawan-kawan pandu atau kawal niat-niat yang baik itu dengan cara kita punya mindset yang baik. Yaitu dengan cara kita senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian tadi dirasakan ada saja ujian-ujian dari Allah, maka itu adalah bagian daripada proses yang memang harus kita jalani. Kalau teman-teman sering bilang adalah sebagai proses detox. Nah, ketika proses detox itu terjadi, jangan dilawan. Ikuti aja, ngalir aja. Ya, ngalir ya. Apapun yang Allah mau kita ikuti. Apapun yang Allah inginkan is okay karena nanti endingnya adalah kebaikan untuk diri kita. Itu ya. Jadi jangan merasa kemudian dengan kita menjalankan ibadah kepada Allah semakin jauh dari Allah, tidak. Justru itu adalah sebagai wasilah agar kita semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Kawal terus dengan kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah demikian. Baik, terima kasih Ustadz. Pertanyaan berikutnya. Nah, ini ada Bu Vika sudah ya. Dari Pak Mahmud. Ustadz mohon izin undur ya. Ya, silahkan. Dan ada penanya lagi. Ini inisial tidak ada, inisial HP-nya. Assalamualaikum, tanya Ustadz, saya ini baru mau naik terus diterjunkan Allah. Perasaanku enggak kufur-kufur amat. Silakan Ustadz. Ya, ini maksudnya gimana? Ya sama seperti tadi ya, bahwasanya kita harus senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala karena bisa jadi kalau kita naik kita akan semakin sombong atau kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmati prosesnya. Ini adalah bagian daripada detox. Insya Allah demikian. Baik. Ini lanjut pertanyaan chat dari Bu Farida Masdakah. Izin, saya ingin menambahi untuk Mbak Vika SBY agar semangat sholat tepat waktu. Ya, terima kasih Bu. Kemudian pertanyaan berikutnya ketiga dari Hendra Pringsewu. Ya, Pak Hendra Pringsewu. Assalamualaikum Ustadz. Alhamdulillah pertanyaan saya selama ini terjawab tadi Ustadz. Saya juga sangat sering lupa sudah rakaat keberapa atau bacaannya lupa. Bismillah, ruqyah mandiri dulu Ustadz. Mohon doanya. Amin. Baik, terima kasih. Pernyataan ini ya berarti ya. Baik, ini kita lanjutkan penanya ketiga yang chat. Assalamualaikum, Kang mau tanya, apakah penggunaan susu emas bisa menimbulkan syirik atau menghambat rezeki? Terus kenapa justru kiai yang memasang? Terima kasih jawabannya. Salam. Silakan Ustaz. Ya, apapun bendanya, dipasang atau tidak dipasang, dibawa atau ditaruh di mana saja, ketika menimbulkan sesuatu, menimbulkan rasa percaya diri, rasa berharap kepada sesuatu tadi, kepada benda tersebut, maka kita sebenarnya sudah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala.
sudah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tentu kita akan merasa kurang pede, rezeki kita kurang lancar, itu lantaran kita tidak menggunakan benda tersebut. Atau sebaliknya, kita merasa percaya diri, kita merasa dagangan kita jadi laris, kita merasa jadi pede, dihormati orang lain, itu karena kita sudah ditaruh atau kita mempunyai benda tersebut. Nah, ini adalah sesuatu yang kemudian sebenarnya sudah mengarah ke syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka silakan terkait dengan benda-benda seperti ini kami tidak menyarankan karena segala sesuatu pengharapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, terkait dengan siapa yang masang, dipasang di mana, bendanya dibawa atau ditaruh, itu kita tidak ingin ngebahas soal itu. Yang kita ingin sampaikan adalah bahwasanya ketika ada rasa yang membuat kita jadi percaya diri, jadi meyakini bahwasanya dagangan kita laris karena benda tersebut, ya berarti kita sudah tidak lagi mengharapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah demikian. Baik, terima kasih. Semoga bisa dipahami. Baik, untuk yang bertanya lewat chat cukup. Ya. Silakan yang ingin bertanya menunjukkan simbol tangan ya. Silakan yang ingin bertanya menunjukkan simbol tangan. Ini ada 2 yang sudah membuat kode tangan. Sebentar Ibu, nanti kami kasih kesempatan ya. Baik, ini dari Ibu Farida Masdakah. Silakan Ibu. Ada yang disampaikan? Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin ya, tadi saya mau menyampaikan kepada Mbak Vika itu pengalaman waktu saya di Pondok Gontor. Itu kan putri saya kan di Pondok Gontor. Terus kita mau beli terang bulan martabak itu loh. Ada tulisannya gini, mohon maaf kami sedang sholat. Kalau mau ya menunggu, kalau mau yang lain beli saja di tempat lain. Loh, kita itu malah nunggu. Jadi akhirnya kita wali santri itu setiap mau beli martabak terang bulan itu janjiannya gini. Itu loh di tempat orang yang ada tulisannya, maaf sedang sholat. Nah, jadi Mbak Vika nggak apa-apa kalau waktunya memang sholat ya berhenti ditulisi sholat. Yang kedua, saya pernah di sebuah masjid ya waktu sholat Jumat. Kami bersama beberapa orang ibu-ibu kebetulan memang tidak sholat Jumat. Terus ada bapak-bapak yang mungkin dia memanfaatkan waktunya kaum pria sholat, dia nggak sholat, dia menjajakan buah-buahan. Muter-muter mungkin sampai 17 kali nggak ada yang beli. Karena semua ibu-ibu tuh mikir, ini bapak-bapak kok nggak sholat Jumat sih, malah gitu. Jadi Mbak Vika jangan khawatir, walaupun pekerjaannya di kuliner, kalau waktunya sholat ya sholat aja seperti yang disampaikan oleh Ustadz Udin tadi. Nggak apa-apa, pasti pelanggannya itu lebih respect sama orang yang sholat tepat waktu. Insya Allah langganannya tambah banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Farida ya. Mudah-mudahan bisa didengar sama Bu Vika ya, bisa dipahami. Lanjut terus. Baik, terima kasih Bu Farida. Lanjut ke penanya berikutnya, Bu Nia Kediri. Silakan. Silakan Bu Nia Kediri. Kembali kami sampaikan kepada Bu Nia Kediri, ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau belum, silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustadz, gini mau tanya, kan kita kan usaha di bidang makanan ya sama, ya maksudnya itu usaha perniagaan. Kadang itu kita pas jualan itu kan kita juga butuh modal. Waktunya ada yang beli gitu, tak bawa dulu ya, kayak dihutang dulu gitu. Kadang hati itu rasanya, ya Allah, padahal saya itu ya butuh, tapi kok masih dihutang gitu. Rasanya dalam hati itu
apa ya, kayak menggerutu gitu Ustaz. Ya. Terus baiknya itu saya harus gimana ya? Mau menagih itu juga nggak enak, nggak ditagih itu kita juga butuh gitu. Ya. Itu saja. Ya, Bu Nia baik. ya. Bu Nia ya. Ini harus tegas ya. Seperti ini harus tegas. Ketika dari awal kita jualan tidak tegas, maka ke belakang juga tidak akan tegas ya. Kalau dari awal kita tidak pernah melayani hutang, ya tentu pembeli sudah tahu bahwasanya mereka tidak akan pernah berhutang. Oh, seperti itu. Jadi silahkan kasih tulisan kalau perlu ya. Tidak melayani bond, tidak melayani kasbon, tidak melayani hutang misalnya. Langsung aja kita benar-benar kasih kepastian kita maunya seperti apa, karena kita kan jualan, kita bisnisnya. Lalu nanti bagaimana mereka akhirnya tidak jadi beli tempat kita? Insya Allah beli. Kalau mereka tidak beli, ya Allah yang nanti akan mendatangkan pembeli dari tempat yang lain, ya, yang memang itu cash semua tanpa harus hutang. Karena coba sekarang bisa dibayangkan ya, dengan cara tadi dihutang, kita sebenarnya tidak ikhlas. Satu, ya, ini perasaan yang tidak baik loh ya, tidak ikhlas. Yang kedua, kalau orang Jawa ada rasa gerundel. Gerundel itu apa ya bahasa Indonesianya? Ya ada rasa itu ya kan? Menggerutu. Lalu nanti bisa timbul rasa ndak seneng. Pokoknya kalau ketemu pengennya itu kok ndak pengen ketemu ya. Kenapa? Karena hutangnya nggak dibayar-bayar gitu. Ini negatif semua. Aura-aura negatif ini bisa mempengaruhi dalam jualan kita. Sebaiknya kita ini saja, kita hindari. Bahkan yang nanti lebih parah lagi, kalau ditagih nggak mau, malah ngejak perang lah ini jadi auranya jadi nggak baik. Maka dari awal harus ada ketegasan bahwasanya kita berniaga tidak menerima kasbon, tidak menerima hutang. Ya, insya Allah seperti itu. Umar bin Khattab itu tidak pernah menerima hutang. Punya jualan itu yang cash saja, tidak mau dihutang. Ya, keuntungan kecil tidak apa-apa, yang penting cash. Seperti itu. Iya, terima kasih Ustaz ya, atas jawabannya. Baik. Ya, baik, terima kasih Bu Nia. Iya, sama-sama. Ya, baik. Selanjutnya penanya berikutnya Bu Elma Zuarmi, silahkan. Terima kasih Pak Ustadz atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elma Zuarmi dari Jawa Barat. Sehubungan dengan rezeki, saya ingin bertanya Ustadz. Iya. Begini, tentang pengalaman ya Ustadz ya, tentang rezeki saya. Begini Ustadz, saya bukan orang yang banyak uang, gitu kan. Pemasukan dan pengeluaran saya kadang-kadang jauh, kadang-kadang juga saya nggak masuk akal gitu, nggak masuk akalnya gimana? Karena yang tadi itu pengeluaran dan pemasukan itu kata orang Jawa Barat gitu. Misalnya kayak begini Ustaz, kadang-kadang saya butuh sesuatu gitu, tapi selalu ada maksudnya kayak begini. Saya membutuhkan misalnya untuk biaya anak-anak sekolah gitu. Tapi pada waktunya, misalnya terakhir itu tanggal 12. Tanggal 12 itu saya belum dapet tuh gitu tuh. Tapi pada tanggal 12 itu saya selalu yakin kalau
sebelum jam 9 berarti rezeki saya belum tertutup gitu. Nah, selalu ada jalan gitu Pak Ustadz. Jadi selalu ada gitu jalannya. Jadi rezeki saya itu selalu ada gitu tuh. Kadang-kadang begini juga Ustadz. Kalau misalnya saya ada butuh gitu, terus tiba-tiba ada orang yang, Bu El, bisa nggak titip uang, katanya gitu. Iya. Terus dikembaliinnya kapan gitu kan, mau diambil kapan? Nanti 2 hari lagi. Karena saya butuh, saya pakailah uang itu. Tapi alhamdulillah selama ini gitu ya, selalu pas waktunya itu selalu ada gitu. Yang tadi 2 hari mau diambil, pas waktunya mau diambil itu ada. Nah, yang akan saya tanyakan begini Ustaz. Ya. Bagaimanakah dengan rezeki saya itu Ustaz gitu. Saya pengen dong kan bisa kayak orang gitu. Ada lebihnya. Tapi alhamdulillah Ustadz, untuk anak-anak sekolah, anak-anak saya sudah satu jadi bidan, terus yang pertama jadi pengacara gitu. Alhamdulillah udah berhasil gitu Ustadz. Iya. Nah, itu aja yang saya tanyakan, bagaimanakah dengan rezeki saya ini Ustadz? Ya, baik ya Ibu Elma, luar biasa ya. Bahwasanya banyak di antara kita memang di luar sana orang-orang yang memang Allah cukupkan rezekinya ya, memang Allah cukupkan rezekinya. Ada yang kemarin kita ketemu juga misalnya orang yang gajinya itu sebenarnya 3 juta per bulan ya, gajinya hanya 3 juta per bulan. Tetapi ketika kita minta untuk mereka mencatat dan menghitung berapa yang mereka keluarkan setiap bulannya, ternyata lebih dari 4 juta. Yang 1 juta dari mana? Yang 1 juta ternyata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi mereka begitu dicek, ternyata apa yang mereka dapatkan itu jauh lebih kecil daripada apa yang mereka keluarkan. Ya, karena ada Allah lewat tadi jalur-jalur yang ketika kita sedang butuh, Allah langsung hadir memberikan pertolongannya. Jadi termasuk bagian yang dirasakan oleh Bu Elma ini adalah sebenarnya Allah sedang memberikan rezeki berkah untuk Bu Elma. Kenapa? Karena setiap butuh ada. Dan ini adalah memang butuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi Allah bisa mendatangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Insya Allah demikian Bu Elma ya, mudah-mudahan bisa difahami. Oke, satu lagi Ustadz, itu yang tadi ada pertanyaannya terkait yang tadi. Tadi kan saya ceritakan kadang-kadang ada orang yang datang gitu ya, nitipin itu uang gitu, terus saya pakai. Nah Ustadz, apakah saya berdosa gitu memakai uang tersebut tanpa ngomong sama mereka gitu? Nah, akadnya gimana itu Bu? Kok bisa nitip mereka? Nggak tahu, saya juga kurang ngerti gitu. Tiba-tiba ada misalnya katanya nitiplah uangnya nih untuk bayar gitu 2 hari gitu. Kadang-kadang untuk berapa hari ini gitu nitipnya gitu tuh. Padahal saya kan punya misalnya ada yang harus saya bayar gitu. Wah, kebenaran nih saya pakai gitu. Iya. Apakah saya berdosa Pak Ustadz tanpa bilang dulu sama orang? Ketika akadnya adalah nitip, maka ya sebenarnya tidak boleh kita pergunakan uang tersebut karena adalah bagian daripada amanah ya. Suatu ketika nanti jangan sampai kita terperosok dalam hal ini. Ya, ada beberapa orang misalnya mereka mengumpulkan dana tabungan dari masyarakat, ya, diberikan amanah untuk mengelola dana tabungan masyarakat. Ya awal-awal beres ya, setahun, 2 tahun, 3 tahun beres ya, bisa dilalui dengan baik. Tetapi di tahun-tahun berikutnya ternyata Allah kemudian berikan sedikit ujian saja
akhirnya mereka tidak bisa mengembalikan uang yang harusnya sudah sesuai dengan jadwalnya untuk dikembalikan. Jadi saran saya, ketika memang tadi akadnya adalah nitip, ya kalau memang itu mau digunakan atau dimanfaatkan, silahkan izin dulu sebelumnya ya. Misalnya, boleh enggak ini nanti saya pakai dulu misalnya. Silahkan ya. Agar apa? Agar ketika kita manfaatkan uang tersebut, mereka juga ikhlas dan ridho. Insya Allah demikian. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, baik. Apakah saya harus bicara, kan itu udah terjadi Pak Ustadz. Apakah saya harus ngomong sama mereka dulu, saya begini saya mohon maaf sudah, ya gitu. Sudah terjadi tidak apa-apa Bu. Nanti yang berikutnya ya, jangan diulang kembali. Iya. Makasih Pak Ustadz. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Elma. Sudah 3 penanya atau yang sharing secara langsung. Kita akan kembali ke ruang chat ya. Namun sebelumnya kami sampaikan kepada Bapak Ibu, mohon maaf jika nanti pukul sudah menunjukkan pukul 22.00 ketika ada pertanyaan yang belum terjawab. Mohon maaf karena kita batasi waktu kajian ini ya, yang harusnya pukul 21.30 ini sudah mundur ya. Kita akan coba mengambil beberapa pertanyaan yang ditanyakan lewat chat. Dari Bu Nuning Indrastuti, Assalamualaikum Ustadz, mohon izin bertanya, bagaimana kalau makanan haram sudah terlanjur kita makan tanpa kita ketahui asal-usulnya? Bagaimana caranya kita membersihkannya? Terima kasih, Nuning Bekasi. Silakan Ustadz. Ya, baik. Jawabannya adalah kita tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, agar Allah mengampuni setiap dosa-dosa yang kita lakukan, baik itu yang kita sengaja ataupun yang tidak kita sengaja. Insya Allah, Allah Maha Pengampun ya. Silakan Gus. Baik, lanjut pertanyaan berikutnya dari Bu Is Habibah ya. Assalamualaikum Kang, mau bertanya kaitan dengan sholat khusyuk atau tumakninah. Kalau kita berjamaah, kadang kita ketinggalan sama imam, kadang ada imam yang cepat bacaannya. Gimana? Apakah kita ikuti imam atau gimana? Silakan Ustaz. Ya, ketika kita sholatnya jamaah, ya kita enak sebenarnya. Sholat jamaah itu luar biasa. Allah SWT itu melebihkan sesuatu pada sholat jamaah. Ya. Sholat jamaah itu makmumnya nggak baca apa-apa saja itu sudah sah sholatnya. Ya, tinggal ngikut imam saja sudah sah sholatnya. Ya, sudah dihitung jamaah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Misalnya ada bacaan imam yang salah, tetapi ada bacaan makmum yang benar salah satu saja, maka sholat jamaah mereka tetap dianggap sah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau ketika imamnya bacaannya kurang pas, makmumnya juga tidak ada yang benar bacaannya, Allah tetap menilai sholat jamaah mereka. Lantaran apa? Lantaran mereka sholatnya berjamaah. Jadi istimewanya sholat jamaah seperti itu. Ya. Luar biasa. Maka silahkan kalau memang kurang konsen, kurang khusyuk dalam sholatnya, ya tinggal ngikut imam saja. Kecuali kalau mau sholatnya sendirian, itu beda hal. Insya Allah demikian. Baik, lanjut pertanyaan berikutnya dari Bu Ruslini Popon. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya apakah saya salah? Saya mempunyai keponakan yang saya biayai sekolah, tapi keponakan saya itu melakukan beberapa kali kesalahan. 1-2 kali saya beritahukan kesalahannya pada orang tuanya, tapi kesalahan berikutnya saya pendam sendiri karena alasan orang tuanya yang temperamen. Silakan Ustadz. Ya, insya Allah tidak ada salah ya dalam proses pembiayaan ya, karena ini adalah bagian daripada proses kita ingin beramal jariah ya, memberikan pahala jariah, yaitu adalah dengan memberikan atau membiayai orang ketika bersekolah. Insya Allah demikian Bu Popon, insya Allah pahala tetap jenengan dapatkan, tetap Bu Popon dapatkan dari kebaikan yang Bu Popon sudah lakukan. Terkait dengan anak tersebut masih suka membuat kesalahan, ya kita doakan agar mereka diberikan kesadaran dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah demikian Bu Popon ya. Baik, terima kasih. Baik, karena untuk penanya chat cukup ya. Terakhir kami beri kesempatan untuk yang bertanya langsung. Ini ada yang masih
angkat tangan. Bapak atau Ibu mohon maaf. Silahkan, kami berkesempatan untuk bertanya langsung. Pertanyaan terakhir ya dari Bapak Ibu semuanya. Silahkan Ibu atau Bapak Junismar ya, silahkan. Assalamualaikum. Terima Silakan, kasih. Ibu. Izin bertanya Ustadz. Begini Ustadz, ini saya sebagai seorang perawat, dinasnya itu di ruang kemoterapi anak Ustadz. Jadi setelah kemo ini baru dibuka 2 tahun lebih. Jadi banyak suka dan duka yang kami lakukan di ruang kemoterapi Ustadz. Ya. Jadi banyak betul keluhan dari anak-anak yang di bawah 5 tahun. Kadang sampai menyentuh hati kami. Kadang Ustadz kami nggak kuat mendengar keluhan mereka. Karena mereka ditusuk, yang masuk itu cairan kemo, mereka mengeluh, sakit, panas gitu Ustadz. Sampai yang mencas kami itu ibu jahat gitu-gitu. Ya, tapi malah kami dikatakan ibu yang paling jahat katanya. Jadi kadang kami akhirnya bekerja itu agak susah kami menerimanya Ustadz karena pembicaraan dari anak-anak. Kadang berapa bulan nanti terdengar mereka meninggal. Yang kami takutkan itu Ustadz, gimana kaminya ini nanti di padang mahsyar, karena kami ini kan sudah dicap tidak baik bagi anak. Sementara mereka dikatakan di agama kalau di bawah 5 tahun masih dikatakan anak surga. Itu yang sampai sekarang tuh jadi tanda tanya kami Ustadz. Iya, iya. Ya, dan kami nantinya itu, karena kami kan nih di dunia udah dicap nih sama anak-anak. Ibu jahat lah. Masa kami dikasih kayak gini gitu-gitu. Itu pertanyaannya Ustadz. Makasih Ustadz. Oke, baik. Ya, sebenarnya terkait dengan anak-anak, ini juga harus dengan bahasa anak-anak kita ketika menjelaskan. Dan yang bisa menjelaskan ini tentu adalah orang tua dan juga yang bersangkutan, ya, baik dari segi kesehatan tadi. Sampaikanlah bahwasannya ini adalah untuk kebaikan si anak tersebut. Ya, jadi harus ada penjelasan baik dari orang tua ataupun dari dokter ataupun dari perawatnya. Kenapa? Karena ini penting untuk memahamkan bahwasannya ini baik untuk mereka, ya, bukannya sekedar menyakitkan untuk mereka, tapi untuk baik. Contoh misalnya seorang dokter ketika mau menyuntik anak, ya, misalnya mau imunisasi atau hal apapun kepada anak, ya tentu hal-hal positif disampaikan, ya, bahwa ini penting untuk kesehatan bagi anak. Atau ketika orang tua menyuruh anaknya minum obat, ya akan disampaikan, ya, bahwa ini memang rasanya pahit, tetapi nanti bermanfaat untuk anaknya bisa sembuh. Ya, sehingga apa? Sehingga anak pun tidak menganggap bahwa orang tua jahat karena sudah ngasih obat yang pahit. Seorang anak juga tidak mengatakan dokter itu jahat karena sudah nyuntik dan sebagainya. Ya, jadi perlu adanya pemahaman tadi, pemberitahuan dari awal, nanti adik seperti ini, nanti adik akan seperti ini, dijelaskan cara baik, tentu dengan bahasa-bahasa yang baik. Orang tua dan dokter atau perawat ini tentu yang jauh lebih paham, ya, dengan bahasa-bahasanya seperti apa. Insya Allah seperti itu, sehingga anak itu otaknya tidak terkotori dengan hal-hal negatif seperti itu. Insya Allah ya Bu ya. Ya, bisa dipahami Bu? Iya. Iya. Oke. Insya Allah Ustaz. Tapi kami kadang pas mau apa tuh kami kasih tahu Ustaz. Yang masalahnya itu bukan yang pertamanya Ustaz. Misalnya udah sekian kali kemoterapi baru mereka mengatakan itu. Karena dia memang setelah kemo itu kan memang terasa sakit, terasa panas itu Ustaz. Jadi pas saat pertama tuh kemo pertama mereka nggak ada ngomong apa. Tapi yang setelah ketiga, yang keempat tuh baru mereka mengatakan kita itu jahat gitu. Ya, maka tadi harus setiap kali mereka kemo tetap harus disampaikan terus hal positif. Ya, jadi ini kayak semacam merangsang otak bawah sadarnya bahwasanya ini adalah baik untuk mereka. Ya, ketika mereka sudah berpikir negatif,
apa yang masuk ke tubuh mereka itu akan jadi negatif juga. Penerimaan mereka juga akan negatif. Dan ini buruk bagi kesehatan mereka. Ya. Maka ini bagian dari terapi, yaitu adalah membuat mereka yakin bahwasanya ini adalah cara yang terbaik yang harus mereka lakukan untuk mereka bisa sembuh. Ya. Insya Allah seperti itu. Ya, makasih Ustaz. Ya, oke, siap. Ya, lanjut Gus Wi. Terima kasih pada Bu Junismar ya untuk pertanyaannya, dan mohon maaf Bapak Ibu karena waktu sudah menunjukkan pukul 22 lebih dari 6 menit waktu Indonesia bagian Barat. Pertanyaan-pertanyaan kami cukupkan. Insya Allah nanti bisa kita lanjutkan pekan berikutnya ya, ataupun nanti bertanya langsung kepada Ustadz Udin melalui grup Mon Quran ya, Insya Allah beliau ada di dalamnya ya. Bisa sharing-sharing langsung, chat langsung secara pribadi, japri kepada beliau untuk sharing-sharing yang lanjut ya terkait dengan ikhtiar langit ataupun amalan-amalan agama kita. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 22 lebih, mari kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis atau penutup majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih.